Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri umumati dhatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada para kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja Anda berada, bil khusus kepada saudara-saudara kita pemirsa setia channel dakwahnya Hasbi Al-Asy'ariyah. Mari kita menambah ilmu dengan mengkaji beberapa pertanyaan. Ini ada sebuah pernyataan yang akan kita kaji kebenarannya. Pernyataan tersebut adalah hadis yang digunakan rujukan oleh imam-imam madzhabul arba'ah, madzhab 4 adalah lemah. Ada sebuah pernyataan menyatakan hadis rujukan para imam-imam madhab yang 4 itu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Syekh Idris bin Muhammad bin Abdullah bin Idris Syafi'i, Syekh Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, itu adalah lemah. Jadi hadisnya adalah lemah. Dan mengapa mereka tidak memakai rujukan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim? Maka dikatakan hadis-hadis mereka adalah lemah. Benarkah demikian? Mari kita kaji. Yang pertama, ini ada beberapa pertanyaan turunan yang setelah kita memahami ini, kita akan bisa menjawab atau menyimpulkan pernyataan tadi benar atau salah. Yang pertama, pertanyaan turunannya adalah mengapa para imam-imam mujtahid itu, imam-imam mujtahid mutlak itu tidak menggunakan rujukan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Baik, jawabannya adalah karena para imam-imam mujtahid tadi itu jelas lahir ratusan tahun sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim dilahirkan. Bagaimana bisa imam-imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah misalnya yang 116 tahun lahir sebelum Imam Bukhari lahir akan menggunakan rujukan hadis Sahih Bukhari? Imam Bukhari belum lahir, belum juga belajar hadis, belum mondok, belum ngaji. Bagaimana Imam Abu Hanifah menggunakan rujukan hadisnya Imam Bukhari? Secara akal tidak masuk akal karena masanya terpaut jauh sekali. Kita lihat di sini imam-imam itu. Imam Abu Hanifah, bismillahirrahmanirrahim, wulida sanata thamanina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hanifah dilahirkan tahun 80 Hijriah. Dan Imam Malik wulida sanata thalathin wa tis'ina min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik dilahirkan tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i khamsina wa mi'atin 150 Hijriah. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mi'atin wa arba'atin wa sittina 164 Hijriah. Dari sisi hitungan masa, tidak mungkin para imam-imam mujtahid itu menggunakan atau memakai rujukan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim. Karena apa? Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim belum dilahirkan. Karena termasuk Imam Abu Hanifah 116 tahun dilahirkan sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim dilahirkan. Jadi itu yang pertama, mengapa imam-imam mazhab tidak menggunakan rujukan hadis sahih dan Bukhari dan Muslim? Karena mereka lahir lebih dulu, jauh 100 tahun lebih. Oleh karena itu, dengan mereka tidak menggunakan rujukan hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim, tidak berpengaruh terhadap lemah dan tidaknya hadis-hadis rujukan para imam mazhab tersebut. Nomor 2, pertanyaannya turunan, apakah hadis-hadis rujukan imam-imam madhab itu lebih lemah atau lebih sahih daripada imam
Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya yang menjadi rujukan para imam-imam madhab itu apakah lebih sahih atau lebih lemah, lebih dhaif daripada hadis-hadisnya sahih Bukhari dan Muslim? Jawabannya justru lebih kuat hadis dan lebih sahih imam-imam madhab. Kenapa? Karena mereka dilahirkan terlebih dahulu, generasi mereka lebih dekat kepada generasi yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh berkata, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah manusia sezamanku, manusia yang bersamaku. Tentu itu adalah para sahabat. Yang menangi Kanjeng Nabi langsung dibimbing oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa menyangkal membantah generasi terbaik umat ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian summalalina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat yaitu tabi'in. Jelas generasi yang terbaik setelah sahabat adalah tabi'in, karena mereka belajar dari sahabat Nabi. 2 level setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjutan dari hadis Nabi Muhammad SAW, summalalina yalunahum. Kemudian generasi setelah tabi'in yaitu tabi'in. Jelas seperti itu. Semakin dekat dengan generasi Nabi, maka semakin terpeliharalah keaslian dan kesahihan hadis tersebut. Jadi menurut ini kalau ada manusia atau ustadz zaman sekarang ini yang mengklaim bahwasanya hadis-hadis yang dipakai untuk imam-imam madhab itu adalah lemah, yang mereka memakai tolak ukur dengan hadis-hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka jelas mereka itu tidak paham agama dan tidak paham tentang ajaran agama Islam. Bagaimana tidak? Sebagai contoh satu, cara sholat. Ketika cara sholat imam madhab ini berbeda dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim, maka kita tidak bisa serta-merta menyalahkan imam madhab tersebut. Bagaimana tidak? Karena imam-imam madhab itu lebih dahulu dan lebih terpelihara. Contoh sekarang, pada waktu Imam Malik, sholatnya Imam Malik yang kemudian mendirikan madhab Maliki. Imam Malik ini menyaksikan puluhan ribu anak-anak para sahabat Nabi, anaknya para sahabat Nabi, cara sholatnya. Dan anak-anak para sahabat ini jelas langsung berguru kepada ayahnya, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sementara yang Bukhari dan Muslim tidak pernah menyaksikan itu, karena 7 level, 7 generasi. Sedangkan Imam Malik ada 3 generasi setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Abu Hanifah, malah Imam Abu Hanifah ini generasi sebelum Imam Malik. Imam Abu Hanifah ini malah bertemu dengan para sahabat dan menyaksikan sholatnya sahabat Nabi Muhammad SAW, yang para sahabat ini langsung dibimbing, dibina oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jangan salah dengan kita mempelajari hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim, juga tidak menafikan hadis yang lain, tapi 2 ahli hadis yang top zaman sekarang ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim ini sendiri merasa tidak mampu istinbatul hukum, mengeluarkan hukum dari hadis dan dari Al-Quran, karena merasa kurang modalnya. Dan beliau ini hampir 100%, sekitar 95 sampai 98% ahli-ahli hadis semua bermadhab Syafi'i, mengikuti madhab Imam Syafi'i, tidak mengeluarkan hukum sendiri. Jadi kalau kita misalnya ada ustadz zaman sekarang, ada orang alim sekarang, kemudian membaca hadis Sahih Bukhari, mengeluarkan hukum sendiri yang berbeda dengan madhab-madhab yang terdahulu, maka alangkah, kalau istilahnya sekarang adalah S3, sangat sesat sekali. Maka pada demikian Imam Bukhari yang mulai memiliki hadisnya pun tidak memakai hadisnya untuk mengeluarkan hukum tersendiri. Beliau Imam hadis ini sangat legowo, sangat tawadhu dengan mengikuti
pendapat imam-imam madhab dalam hal fiqhiyah, dalam hal syariat ini. Itu yang pertanyaan kedua. Jadi hadis-hadis yang dipakai rujukan oleh imam madhab itu lebih sahih dan lebih kuat daripada imam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, berarti kita tidak boleh mengikuti hadis sahih Bukhari dan Muslim. Jawabannya boleh, tetapi kita mempelajari hadis-hadis sahih Bukhari dan Muslim itu bukan untuk landasan utama, tapi sebagai pelengkap dan penyempurna saja. Kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 bahwa kita mempelajari ulumul hadis, ilmu-ilmu tentang hadis, baik itu matan, riwayatnya, riwayahnya bukan untuk dalam rangka istimbatul hukmi, mengeluarkan hukum, bukan level kita, apalagi zaman sekarang, tapi sebagai tatimah atau mutammah, pelengkap saja. Tetap kita harus mengikuti salah satu dari madhab yang 4 itu. Itu jawabannya adalah seperti itu. Kemudian yang keempat, apakah ahli madhab itu juga menjadi atau mereka itu ahli hadis? Jawabannya adalah iya. Kita lihat Imam Malik misalnya. Imam Malik mengarang kitab hadis yang terkenal dengan kitab Al-Muwatta'nya. Kemudian Imam Syafi'i juga mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Syafi'i, Musnad Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i itu adalah penghafal hadis 300.000 hadis dan menguasai hadis lebih dari 500.000 hadis. Ini Imam Syafi'i. Sementara kalau kita hitung kitab Sahih Bukhari yang 4 jilid itu kurang lebih hanya 7.000. Bayangkan 7.000. Kalau kita lihat dalam kitab Sahih Muslim 2 juz itu ada sekitar 9.000 hadis. Bayangkan 7.000 sebenarnya. Kita bandingkan dengan hadis yang dihafalkan Imam Syafi'i 300.000 hadis. Sampai diberi gelar Al-Hujjaj, penghafal 300.000 hadis. Kalau penghafal 100.000 hadis namanya Al-Hafidh, seperti Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani 1.000 hadis. Kemudian menguasai lebih dari 500.000 hadis. Belum kita kepada Syekh Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini menguasai lebih dari 750.000. Kita bisa membayangkan. Seperti itu anugerah Allah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kecerdasan. Selain imam madhab ini juga hafal semua, hafal Al-Quran dan hafal tafsirnya. Itu sangat mutlak, jadi mujtahid. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal dengan penghafal 1.000.000 hadis, alfi hadisin, menguasai 750 hadis. Kita bisa membedakan, bayangkan, bandingkan dengan Imam Bukhari yang hanya 7.000, Imam Muslim yang hanya 9.000-an. Apakah bisa hadis 7.000 sama 9.000 ini untuk mengoreksi imam-imam madhab yang hafalannya ratusan ribu itu? Kita bisa membayangkan ke sana. Baik, jadi imam-imam madhab itu ternyata juga ahli hadis. Dan ahli hadis saja tidak cukup tentunya. Ada masih 23 lebih disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk menjadi mujtahid. Kemudian pertanyaan turunan yang kelima, mengapa imam madhab tidak menggunakan rujukan Imam Bukhari? Jelas, jadi jawabannya sudah karena mereka ratusan tahun seperti Imam Abu Hanifah 116 tahun sebelum lahir Imam Bukhari. Kemudian mereka pun imam madhab itu juga ahli pakar hadis yang pada tahunnya, pada zamannya tidak ada yang top melebihi mereka. Kemudian mereka hidup lebih dekat dengan Rasulullah SAW, maka hadisnya disimpulkan adalah lebih kuat dan lebih sahih. Beda dengan zaman. Kalau zaman teknologi semakin zaman ke depan, zaman mutaakhir nih, zaman akhir semakin canggih, semakin berkualitas. Tapi kalau namanya hadis, ini semakin lama, semakin kuno, semakin dekat dengan Kanjeng Nabi, itu semakin sahih
semakin terjaga dan semakin kuat. Saya masih ingat ketika akan membeli sebuah kitab kalau tidak salah itu adalah kitab Nihayatul Zen kalau tidak salah. Ada sebagian atau kitab Adhkar An-Nawawi. Insyaallah Adhkar Syekh Imam Nawawi, Syekh Abi Zakaria bin Syekh Nawawi. Itu sudah dirubah, ada yang dirubah. Bukan terbitan di Indonesia, terbitan di daerah Timur Tengah. Jadi bab ziaratul kubur dirubah menjadi ziaratul Masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dirubah babnya. Nah, jadi makanya kalau kita ingin belajar sebuah kitab harus punya guru. Kitab saja tidak cukup. Kalau kitabnya pas dirubah-rubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana? Hati kita, makanya sejak ilmu kita, ibadah kita, akidah kita, termasuk Sahih Bukhari yang terbitan di luar sana, hati-hati. Ada yang dirubah, ada 50 bab yang dihilangkan, yang identik dengan Haliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kalau di Indonesia ini ada penerbit DKI, Darul Kutub Al-Islamiyah. Ini yang Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada perubahan. Kemudian beberapa saat Al-Fakir kami ketika akan meminta seorang santri untuk mau beli kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu ada beberapa juz, ada yang 5 juz, ada yang 9 juz. Ketika saya tanya, Al-Fakir ini tanya kepada santri saya, gimana? Kok ada gitu? Iya, kalau yang 5 juz itu tahqiqnya tidak begitu berkualitas. Banyak tasrif. Tasrif itu perubahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di pada waktu itu ditunjukkan salah satu penerbit di Timur Tengah. Kami tidak akan menyebutkannya, tapi hati-hati kalau yang terbitan DKI itu di Indonesia ini ada 9 juz, ini terpelihara. Jadi banyak seperti itu, banyak yang dirubah-rubah. Hati-hati, maka harus perlu guru. Maka salah satu tokoh tasawuf mengatakan, faman la syaikha fa syaitanu syaikhuhu. Faman la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Orang yang tidak punya guru maka setanlah gurunya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin ini mukadimah kesimpulan. Jadi tidak boleh dan sangat sesat sekali kalau ada ustadz zaman sekarang ini dengan bermodal hadis Bukhari dan Muslim saja mereka mengistimbatul hukum, mereka mengeluarkan hukum dari hadis, membaca hukum, mengeluarkan hukum, bahkan ada turunan-turunan hukumnya. Ini sangat sesat sekali. Memangnya bisa saja bisa bermodal dengan hadis kita menghukum. Imam Bukhari sendiri yang mempunyai hafalan hadisnya itu sudah merasa dengan tawaduknya berbesar hati, tidak mengeluarkan hukum syariat, hukum fikih, tapi mengikuti mazhab Syafi'i. Dan hampir 95% imam-imam hadisnya mengikuti Imam Syafi'i dalam hal fikihnya. Jadi seperti itu, karena menguasai hadis saja, tahu ilmu mustalahul hadis, ini sahih dan tidak sahih, itu hanya satu bagian dari 23 bagian yang menjadi syarat menjadi mujtahid seperti imam mazhab yang kita ketahui. Maka yang terakhir adalah manusia zaman sekarang ini wajib mengikuti salah satu mazhab yang 4 itu. Karena kalau tidak dikhawatirkan akan tersesat jalannya tadi itu. Kemudian dalam kitab Fatawa Al-Kubra oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dikatakan, wajibkah zaman sekarang ini mengikuti salah satu mazhab? Jawabannya adalah wajib terhadap salah satu 4 mazhab itu. Dikatakan di sini, wa bi anna taqlida muta'ayyanun lil a'immatil arba'ah wa qala li anna madzhabahum intasharat hatta dhara taqyidu mutlaqiha wa takhsisu 'amiha bi khilafi ghairihim. Wajib mengikuti salah satu 4 mazhab. Karena 4 mazhab yang tersyahar, tertulis, mudawwan, terkodifikasikan, jelas mutlak pembatasan dari mutlaknya, kemudian pengkhususan dari umumnya berbeda dengan mazhab yang lain. Maka kesimpulannya adalah pernyataan di atas tadi,
hadis-hadis yang dipakai rujukan oleh imam-imam madhab 4 itu adalah lemah karena mereka tidak menggunakan rujukan Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Muslim. Pernyataan tersebut tidak benar. Benarnya adalah hadis-hadis yang dipakai rujukan oleh imam madhab yang 4 itu adalah lebih sahih dan lebih kuat daripada hadis-hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selain masanya sudah jauh dari Kanjeng Nabi, 6 level sampai 7 level, 7 kurun. Sementara imam madhab itu baru 3 atau 4 kurun. Kemudian jumlah hafalannya pun terpaut jauh. Kita lihat di Sahih Bukhari 7 ribuan, Imam Muslim 9 ribu. Sementara kita lihat Imam Syafi'i itu 300 ribu hafalannya, menguasai 500 ribu lebih. Apalagi Imam Ahmad bin Hambal yang terkenal penghafal hadis terbanyak sepanjang zaman. 1 juta hadis, alfi hadis, menguasai 750 ribu hadis. Maka bukan bandingannya. Imam-imam madhab itu bukan bandingannya Imam Bukhari, Imam Muslim, apalagi imam hadis yang lain yang semuanya itu taslim, mengaku jadi pengikutnya walaupun tidak bertemu secara langsung tapi mengikuti madhab-madhabnya. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, menambah kita yakin. Jangan sampai kita dilemahkan dengan faham-faham yang baru. Ustaz yang baru mengatakan mengoreksi imam madhab dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Tidak cukup Sahih Bukhari, Sahih Muslim untuk mengoreksi imam madhab yang hadisnya terpaut luar biasa, kualitas dan jumlahnya bukan bandingannya. Imam madhab itu bukan bandingannya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena Imam Bukhari dan Muslim itu madhab mengikut atau kasarannya mengaku murid kepada imam-imam madhab tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni qad istawda'tuka man qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadtu wa raddu ilayya la hajati ilayhi wal 'afwu minkum akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.